urapi. Kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara Tuhan, tentang pengenalan akan Kristus ini adalah satu materi yang luar biasa. Jarang orang buat seperti ini, tapi kita di komunitas The Power of Love, kita memang banyak menekankan tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, karena sekedar menjadi orang Kristen berbeda dengan orang sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Saya awal dengan firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara kasih Tuhan, Paulus punya kerinduan untuk mengikuti Yesus itu tidak hanya sekedar kulitnya saja. Dalam arti kulitnya saja, tidak hanya sekedar hubungan cetek atau hubungan yang tidak dalam. Karena Paulus punya kerinduan bahwa hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang begitu erat. Maka dalam doanya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apakah Paulus belum mengenal Dia? Udah. Karena waktu pertama perjalanannya untuk mengenai umat Tuhan di Damsyik atau Damaskus, katakan dia sudah mendengar langsung suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dari situ Paulus sudah mendengar langsung perkataan Tuhan. Tapi Paulus ini dia tidak berpuas diri hanya sekedar bagaimana Tuhan sudah memanggil dan memilih dia. Tapi ada satu kerinduan yang dalam, hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang semakin hari semakin kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Maka dikatakan yang kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, kata mengenal ini yang sangat penting bagi kita. Ada beberapa hal cara Tuhan izinkan kita mengenal Dia. Nah, cara yang pertama yaitu kita mengenal Dia lewat satu pengalaman pribadi. Bagaimana kita betul-betul mengalami pertolongan Tuhan. Seperti apakah pertolongan Tuhan itu? Roma 8 katakan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudaraku, hal-hal yang sulit yang kita hadapi, kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami supaya kita mengenal Tuhan itu dengan dekat. Mengenal Tuhan itu dengan cara yang tepat. Mengenal Dia sungguh-sungguh tidak hanya sekedar umum, tapi hubungan kita dengan Dia. Karena kita sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Apakah dalam kesusahan, apakah dalam kondisi yang sulit, ya, tadi kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, itu semua bicara hal sulit. Tapi lewat pengalaman kita bagaimana Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tapi kita tetap mengalami pertolongan Tuhan. Terutama Tuhan berikan kita satu ketenangan, Tuhan berikan satu kedamaian, Tuhan berikan solusi-solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan di sana awalnya kita berkata, Tuhan itu selalu baik. Jadi kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat ketika kita dalam kesusahan. Biasanya
dalam kesusahan itu tidak banyak orang dekat. Hanya orang-orang tertentu. Siapakah orang tertentu itu? Orang yang Tuhan utus untuk bersama dengan kita. Karena saudara yang sesungguhnya berkata Tuhan, yaitu bisa menjadi sahabat dalam penderitaan. Dan siapa yang mengutus itu? Tuhan sendiri yang mengutus. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati seseorang itu. Dari sana kita berkata, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan aku. Tidak pernah meninggalkan aku. Tapi tetap setia bersama dengan aku. Jadi kita bisa mengenal dia lebih dekat ketika Tuhan izinkan kesusahan demi kesusahan yang kita alami. Karena itu sebagai jembatan kita untuk bisa mengenal Tuhan itu lebih dekat. Jadi kalau saya perhatikan murid terdahulu, semua mengalami penderitaan. Tidak ada yang tidak. Karena saya berkunjung ke salah satu tempat, yaitu kuburan Thomas yang ada di India. Dan di situ berbentuk cerita bagaimana Thomas dia berdoa, tapi dalam kondisi berdoa dia mengalami satu kesusahan, penderitaan, tapi sampai akhirnya pun dia tidak pernah menyangkal Yesus. Maka di daerah India Selatan itu cukup banyak jemaat Tuhan di sana. Dalam satu gedung itu bisa 500, bisa 1000, bisa 2000. Saya pernah Tuhan percayakan melayani dalam komunitas mereka 5.000 orang. Saya belum pernah punya pengalaman seperti itu, tapi itulah terjadi. Saya pikir bagaimana Petrus ya melayani 3.000 orang saja. Tapi memang kami waktu itu pakai mic ya. Tapi kalau mic-nya mati, nggak kedengaran. Kenapa? Karena banyaknya orang. Nah, satu hal yang kita perlu ingat. Pengalaman yang pahit, pengalaman yang sukar, itu Tuhan izinkan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Kita bisa mengenal ya para menteri di Indonesia, tapi dia nggak kenal kita. Ataupun kita tahu dari medsos. Kita tahu namanya. Biasanya Gubernur Sumatera Utara. Pasti Pak Boris tahu. Tapi bagaimanakah kalau tanya dia, kenal nggak Pak Boris? Ya kenalnya berbeda. Mungkin ya pernah ketemu sekali, 2 kali. Tapi nggak ada hubungan akrab seperti itu. Nah, Tuhan mau kita dengan dia hubungan kita akrab, erat. Jadi mengenal pribadi dengan pribadi. Dari mana kita bisa mengenal dia? Kalau lewat kesusahan yang Tuhan izinkan, itu bagaikan tangga untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Langkah kedua, bagaimana cara Tuhan supaya juga kita bisa mengenal dia dengan benar. Tidak cukup dengan pengalaman pahit atau susah yang kita alami. Tapi ada penyingkapan rahasia firman. Tuhan singkapkan rahasia firman kepada kita. Jadi ada kekuatan-kekuatan rohani yang kita alami. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17 katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Berarti ada juga mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Hanya sekedar nama. Christian by name. Tanya, kamu Kristen? Iya. Terus bagaimana kamu jadi orang Kristen? Iya, karena
opa saya atau kakek saya atau opung saya Kristen. Hanya karena garis keturunan. Tapi kita yang ada pada saat itu, Tuhan inginkan kita, Tuhan rindukan kita mengenal Dia, yaitu pengalaman rohani, yaitu roh kita dengan roh Tuhan ada kesatuan. Bahkan dalam setiap kejadian apapun yang kita sedang alami, Tuhan memberikan alasannya kenapa itu Tuhan izinkan. Ada kalanya Tuhan juga kasih tahu sesudah selesai. Tuhan kasih tahu di belakang, tapi Tuhan juga kasih tahu di depan. Nah, Paulus punya pengalaman bagaimana dia ketika menginjil masuk penjara. Tapi Paulus ambil sikap untuk tetap memuji menyembah Dia. Hanya kepala penjara pun bisa selamatkan. Jadi Tuhan rindu agar kita ini mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu ini adalah sarana Tuhan izinkan dan Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengenal Dia dengan benar. Jadi iman saja tidak cukup. Tadi karena itu telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, iman dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman dan kasih itu sudah nyata dalam jemaat Tuhan di Efesus. Tapi Paulus katakan, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu ingat kamu dalam doaku, supaya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika kejadian yang saya alami apapun bentuknya, saya tidak berdoa apa salah dan dosaku, tapi apa maknanya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sulit, apa artinya? Nah, saudaraku, kalau kita berkata apa maknanya, apa artinya, Tuhan berikan kepada kita hikmat, pengertian, melalui hal-hal yang kita sedang hadapi. Tuhan nyatakan. Sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hal sulit, apa artinya Tuhan? Tuhan izinkan terjadi, saya alami. Itu menjadi salah satu doa kita supaya Tuhan memberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wahyu artinya revelation. Ya, revelation. Artinya ada penyingkapan rahasia. Karena Tuhan mau kita bukan sekedar orang biasa, tapi Tuhan bawa kita ke satu level, tingkatan rohani, supaya orang bisa melihat bagaimana Yesus hidup dalam diri kita. Jadi bukan karena perkataan kita, tapi dari tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Orang berkata, iya benar ya. Memang dia sungguh-sungguh orang percaya yang sejati. Dari mana orang bisa menilai seperti itu? Karena kita tidak hanya berkata-kata, saya sebagai Kristus, tapi perkataan dan tindakan kita sama. Dari mana kita bisa berbuat seperti itu? Karena Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan untuk kita bertindak seperti itu, saudaraku. Jadi kita bisa meningkat hubungan kita dengan Tuhan karena sarana roh hikmat dan wahyu ini. Pernah saudara mungkin punya pengalaman sementara duduk merenung tentang Tuhan dan juga firman-Nya yang pernah kita baca dengar. Tiba-tiba kita bisa menangis. Kok bisa menangis? Dari mana dasarnya? Dicubit orang aja belum tentu menangis. Laki-laki, biarpun bisa ditonjok orang pun juga belum tentu menangis. Tapi sentuhan dari Roh Kudus, sementara kita duduk, merenungkan Tuhan, merenungkan kasih-Nya, merenungkan perbuatan yang ajaib,
dan kita bisa menangis. Apalagi ingat saudara-saudara kita yang belum selamatkan, dan kita hubungan dekat dengan dia, dan kita doakan dia. Kita nggak tahu persoalannya apa, tapi waktu kita berdoa, kita bisa menangis, muncul air mata. Air mata kita keluar. Nah, apa yang membuat itu keluar? Karena itu ada sentuhan Roh Kudus dalam hati kita. Kita sedang berdoa syafaat buat orang tersebut. Saudara Tuhan, ketika kita mengalami pengalaman seperti ini, maka hubungan kita dengan Tuhan, kita mengalami semakin erat lagi, semakin dekat lagi, sehingga tidak mudah digoyahkan dengan apapun keadaan situasi. Apa bedanya orang yang hanya sebagai Kristen dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Kalau orang yang hanya sebagai Kristen saja, dia hanya ingin yang senang, berkat-berkat, ya, wah dia bisa bersaksi tentang berkat-berkat jasmani. Tapi begitu mengalami kesusahan, yang muncul keluar dari mulutnya yaitu bersungut-sungut, menggerutu. Tapi kalau orang yang belajar mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan berikan kemampuan mengucap syukur di dalam segala hal. Kan yang sekalipun dia mengucap syukur. Bukan karena hal sulit itu, tapi ada satu ungkapan kalau Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Cuma Tuhan inginkan naik kelas. Secara rohani kita naik kelas. Kita bersyukur, kita bisa lewati semua, kita bisa terobos itu semua. Dan kita mengucap syukur. Salah satu kehendak Tuhan yaitu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudaraku, iblis bisa bingung jadi orang yang mengalami kesusahan mengucap syukur. Karena iblis tidak maha tahu, tapi dia tahu ketika kita mengalami kesusahan. Kalau kita mengeluh, oh, dia ngerti, rupanya dia mengeluh. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, seperti kita yang ada pada saat ini, kita belajar sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Dalam segala keadaan apapun, kita mampu mengucap syukur. Bahkan kita mampu melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Keadaan yang kurang baik kita bisa teropong bahwa ada yang baik Tuhan izinkan. Dan kita bisa petik yang baik itu. Sehingga itu berguna buat pertumbuhan rohani kita. Yang terakhir di sini yaitu bagaimana kita mengenal Dia dengan benar. Yaitu melalui kuasa yang bekerja. Kuasa kebangkitannya. Nah, apa maksudnya di sini kuasa kebangkitannya? Kita percaya janji Tuhan, ya dan amin. Bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan segala utang dosa kita sudah selesaikan. Tapi kalau Yesus dikubur dan tidak bangkit, sia-sia semua kita punya pengharapan. Tapi karena Yesus, dia bangkit dari antara orang mati, itu memberikan jaminan kepastian bagi kita. Kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga. Karena Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Dan aku datang kembali menjemput saleh-salehnya atau orang percaya. Saudaraku, dengan kuasa kebangkitan Yesus itu, kita memiliki pengharapan yang kuat. Kita tidak ragu kalau kematian itu tidak bisa dielakkan. Tapi dalam waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan kita hidup, kita betul-betul mau melakukannya.
untuk Tuhan. Apa saja yang kita perbuat dengan segenap hati, kita perbuat seorang untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena kita percaya jaminan Tuhan itu ya dan amin. Dan Yesus memang mengalami kematian, darahnya tercurah. Segala utang dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Dan sesudah 3 hari, dia bangkit dari antara orang mati. Dan selama 40 hari, Yesus menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Dan dia berjanji, di mana aku akan memberikan kepadamu roh penolong, roh penghibur. Sesudah 10 hari dia naik ke surga. Dan penghibur itu Roh Kudus diturunkan buat kita. Sehingga kita punya pengalaman tersendiri. Bagaimana kekuatan Tuhan. Bagaimana diberikan kita satu kemantapan hati. Kapanpun waktunya kita meninggalkan dunia ini. Ada kepastian hidup kekal. Dari mana bisa seperti itu? Karena Yesus tidak hanya mati. Tapi Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Dengan pengalaman itu, iman, pengharapan, dan perbuatan kita tidak sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan pada waktunya. Apa saja yang kita perbuat karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita upah. Upah tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya pagi hari ini yang membuat saya tetap bergairah untuk ibadah seperti ini. Karena saya ingat tentang janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu terus bergema. Walaupun hujan, saya tak pulang. Karena namanya tanggung jawab, di mana rindu bersekutu dengan sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, sesama hamba Tuhan. Dan pagi hari ini, rencana Tuhan supaya kita naik kelas. Kita tidak hanya sekedar orang Kristen yang biasa, tapi orang Kristen yang luar biasa karena Yesus itu luar biasa dan itu dinyatakan melalui kita. Jadi, saudara Tuhan, pagi ini semuanya tidak ada secara kebetulan, tapi ada rencana indah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami, agar kami dari hari ke hari menjadi saksi-Mu yang orisinil, saksi-Mu yang sejati, dan tidak dapat terbantahkan oleh siapapun. Karena Engkau yang sudah memanggil, memilih teman kami. Dan kami rindu semakin akrab, semakin dekat dengan Tuhan. Kami mengenal Tuhan bukan apa kata orang, tapi kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Sesuatu yang sulit yang kami hadapi, itu bagikan tangga bagi kami untuk semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjabarkan pada hati kami tentang firman-Mu pada saat ini, sehingga kami tidak hanya pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pastor Surbakti untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kita agar kita tetap bersukacita ya, bersyukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal ya, dan mengenal Tuhan kita Yesus itu dengan benar ya. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kita, kekuatan bagi hidup kita, dan juga Bapak Surbakti yang menyampaikan diberkati Tuhan Amin. setiap seluruh kehidupannya. Amin, amin.